Halo guys, kembali lagi dengan saya Malika Rahma Sabrina. Oke, video kali ini saya ingin membahas kesimpulan dari buku yang berjudul tentang membaca sejarah Nusantara. Kali ini aku kebagian membaca sejarah Nusantara bagian 2. Kalau gitu langsung simak aja ya kesimpulannya. Let's go. Di sini saya ingin memberikan opini saya dari buku Membaca Sejarah Nusantara 25 Kolom Sejarah Gus Dur. Di sini saya kebagian bab 2 atau Membaca Sejarah Lama bagian 2. Di Membaca Sejarah Lama bagian 2 ini banyak membahas tentang LSM atau NGO. Apa sih kepanjangan LSM itu? LSM itu adalah Lembaga Swadaya Masyarakat. NGO itu dalam bahasa Inggrisnya, atau biasa juga yang disebut dengan Non-Governmental Organization. Lembaga masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat dan menjalankan program pembangunan secara partisipatif. Di bab ini dijelaskan bahwa LSM itu adalah hal baru. Tapi sebetulnya LSM itu bukanlah hal baru di Indonesia ini. Sebelumnya ada kisah seorang Jaka Tingkir. Di sini dijelaskan bahwasannya Jaka Tingkir itu bersinggah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Namun pada di suatu tempat tersebut Jaka Tingkir mendapatkan perintah dari gurunya untuk tidak singgah lagi dari tempat itu. Singgahnya Jaka Tingkir ini yaitu dia ingin menuju Pajang karena ingin merebut kembali kekuasaannya. Tapi dia harus menggugurkan rasa ingin merebut kembali kekuasaannya tersebut karena perintah dari gurunya untuk tetap tinggal di tempat singgah tersebut. Tempat singgah tersebut disebut juga dengan Pulau Prigobayan yang sekarang berada di antara jembatan di daerah Lamongan. Jaka Tingkir berpikir, untuk apa sih saya merebut kembali kekuasaan saya dari menantu saya? Kalau begitu, dia berpikir bahwasannya saat dia merebut kembali kekuasaannya dari menantunya, dia akan menjadi korban kekuasaan belaka. Lalu akhirnya Jaka Tingkir menetap di sana dan dia ingin membuat sesuatu yang baru tanpa bersangkutan dengan pemerintahan. Dari hal itu maka lahirlah tradisi LSM di luar pusat pemerintahan Pajang. Dalam hal ini diibaratkan bahwa mereka mengembangkan dirinya atau kelompok tersebut tanpa diketahui oleh pusat pemerintahan Pajang pada saat itu. Hubungan yang tidak diketahui oleh pemerintahan pusat Pajang ini dapat dimanfaatkan untuk penyebaran Islam tanpa mengganggu agama Hindu dan Buddha. Karena pada masa itu banyak sekali agama Hindu dan Buddha yang berkembang di Indonesia. Jadi pada masa itu Islam itu masih sedikit. Jadi yang dapat disimpulkan dari sini adalah bahwasannya LSM itu harus berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada masyarakat Jadi kesimpulannya di sini adalah LSM itu harus berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada pemerintahan. Mereka harus mengikuti alur mereka sendiri tanpa mengganggu yang lainnya. Dan LSM ini kalau bisa menggunakan cara hidup masing-masing dengan mengikuti alur yang sudah ada. Mohon maaf jika ada salah kata di dalam video tadi. Kalau begitu kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa kembali guys. Bye bye.